Tak main-main, advokat anti kriminalisasi mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengeksekusi Sylvester. Jangan karena membela Jokowi, dia bisa atur keputusan hukum yang sudah ingkrah. Menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut, sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa dia? Seseorang yang tidak saya sebutkan. Gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Difasilitasi oleh Sofyan Wadandi, kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Saya jadi teringat Raja Perancis ya, Reichstag ist moi itu loh. Oh, l'État c'est moi. Negara adalah saya. Dan hari ini Jokowi itu sudah dipersonifikasi sebagai negara. Seolah-olah kalau kita mengkritik Jokowi, mengkritik negara, mencemarkan negara. Yeah. Faktanya sudah ada vonis 1,5 tahun, faktanya vonis itu sudah inkrah, faktanya terpidana Sylvester Matutina ini masih berkeliaran di mana-mana, maka segera saja dieksekusi. Bagi institusi kejaksaan, segera tutupi auratnya. Segera pakai baju lah, jangan telanjang. Itu bukan sebuah kemenangan bagi saya, itu kekalahan yang sangat telak bagi saya. Karena apa? Pertanggungjawaban profesi saya bukan hanya di hadapan klien, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dilakukan Prabowo terhadap Jokowi? Panggil Jokowi, saudara Jokowi, atau karena dia misalkan gurunya Maha Guru Jokowi, guru politikku Pak Jokowi, misalnya begitu. Tolong dong tunjuk ijazahnya biar segera kelar. Kasihan rakyat. Saya juga kasihan ke Pak Jokowi. Terakhir saya dapat informasi memang sakitnya berat. Saya melalui kuasa hukumnya ya. Saat mau tanda tangan BAP itu tuh berat sekali sampai terkelupas katanya tangannya. Soal jaket biru Pak. Tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru. Tanggapannya Bapak seperti apa Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Enggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui. Saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY, beliau adalah negarawan yang baik. Ya, jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lainnya Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Pak, kalau terkait itu Pak, sidang Tom Limbong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Dan, sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua. Peristiwanya kan saat itu memang ada ujaran yang dinilai fitnah oleh keluarga Pak JK. Kepada keluarga JK. Ya, yang kemudian diproses hukum. Tidak pernah ditahan pada prosesnya karena pasal 311 KUHP itu kan ancaman kurang dari 5 tahun. Iya, maksimum 4 tahun. Namun setelah inkrah harusnya kan dieksekusi. Memang belakangan kami mendapatkan informasi ketika akan dilakukan eksekusi, saudara Sylvester Matutina ini terdakwa saja saya sebut. Harusnya juga hari ini disebut terpidana. Ya, terpidana tapi belum menjadi narapidana karena belum dieksekusi begitu. Jadi terpidana Sylvester Matutina ini berusaha untuk agar vonis yang sifatnya ingkrah tadi tidak dijalankan. Dan menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa dia? Seseorang yang tidak saya sebutkan. Gitu.
Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Dan difasilitasi Michael McCain itu siapa ya? Dari Golkar saya lupa. Oh, oke. Yang sama-sama dari Timur juga. Iya, betul. Dan kemudian ketemu juga difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Nah, kan bersahabat dengan Pak JK. Ketemu, dan memang oleh Pak JK sendiri tidak terlalu mempersoalkan ya ujaran-ujaran yang disampaikan oleh terpidana Sylvester Matutina ini. Gitu. Cuman keluarganya, kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Dan Pak JK sudah memaafkan, gitu. Nah, hanya kan kalau kita bicara konstruksi hukum bernegara kita kan, maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Kalau dalam prosesnya itu bisa meringankan, katakanlah begitu. Bahkan kalau itu delik aduan, dalam hal ini kan ini delik fitnah kan aduan. Kalau itu masih berproses, misalkan di tengah jalan dicabut, ya selesai perkara. Nah, justru kalau kita kembalikan ke status saudara Sylvester Matutina yang hari ini terpidana 1,5 tahun, dia sudah jelas bersalah. Kita bisa sebut dia itu tukang fitnah karena sudah ada vonisnya begitu. Nah, yang pertama adalah mengkonfirmasi ada relasi kuasa itu justru menjadi bobot paling besar untuk berjalan atau tidaknya hukum itu. Kalau dia punya relasi kuasa yang kuat, maka sampai putusan kasasi pun nggak dijalankan. Yang kedua, mengkonfirmasi memang aparat kita tidak steril dari intervensi relasi hukum. Advokasi anti kriminalisasi aktivis desak penegak hukum eksekusi Sylvester Matutina 1,6 tahun penjara. Sejumlah aktivis dan advokat anti kriminalisasi aktivis mendesak aparat penegak hukum segera mengeksekusi relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Kasus hukum yang menimpa Sylvester merupakan perkara lama. Pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 advokat dari Advokat Peduli Kebangsaan atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Singkat cerita, Sylvester telah divonis 1 tahun 6 bulan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui putusan MA nomor 287, di mana Sylvester dikenai dakwaan pertama. Namun, hingga saat ini Sylvester belum pernah menjalani hukuman tersebut. Hal itu lantaran Sylvester sudah meminta maaf kepada Yusuf Kala. Bagi para advokat dari Advokat Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, permintaan maaf atau damai ini tidak bisa menggugurkan vonis hukuman yang telah dijatuhkan.